Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas, kembali lagi bersama saya Ibu Salis Lailatul Rahmah yang akan menemani kalian belajar pada kesempatan kali ini. Sekarang kita akan belajar mengenai pengumpulan data, muatan pelajaran matematika kelas 5 sekolah dasar. Sebelum memulai belajar tentang pengumpulan data, terlebih dahulu klik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate dari channel ini. Oke, jika kalian sudah siap, mari kita mulai belajar. Data diri. Ini adalah data diri teman-teman kalian yang bernama Siti dan Udin. Siti memiliki tinggi 130 cm, berat badan 40 kg, golongan darah O, dan ukuran sepatu 35. Sedangkan Udin memiliki tinggi badan 150 cm, berat badan 50 kg, golongan darah A, dan ukuran sepatu 36. Setiap orang memiliki data pribadi. Data pribadi adalah data-data yang berhubungan dengan diri sendiri. Setiap orang memiliki data pribadi sendiri. Selanjutnya, mari kita mengenal data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Untuk mendapatkan data, kita memerlukan informasi. Informasi merupakan hasil pengolahan dari sebuah model, formasi, dan organisasi, ataupun suatu perubahan bentuk dari data yang memiliki nilai tertentu. Informasi dapat juga digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya. Dalam hal ini, data yang dapat dianggap sebagai objek dan informasi adalah suatu subjek yang bermanfaat bagi penerimanya. Informasi juga dapat disebut sebagai hasil pengolahan ataupun pemrosesan data. Teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data disebut metode pengumpulan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Data primer. Ini adalah gambar teman-teman kalian yang sedang melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan. Hasil pengukuran teman-teman kalian adalah sebagai berikut. Siti memiliki tinggi badan 130 cm dan berat badan 40 kg. Dayu memiliki tinggi badan 138 cm dan berat badan 42 kg. Beni memiliki tinggi badan 147 cm dan berat badan 48 kg. Edo memiliki tinggi badan 150 cm dan berat badan 50 kg. Lani memiliki tinggi badan 140 cm dan berat badan 45 kg. Data di samping diperoleh secara langsung tentang pengukuran tinggi badan dan berat badan. Data seperti di samping disebut data primer. Selanjutnya tentang data sekunder. Beni ingin memperoleh data golongan darah teman-temannya. Ia tidak mungkin memeriksa sendiri golongan darah teman-temannya. Data golongan darah semua siswa didapatkan dari buku catatan di ruang usaha kesehatan sekolah atau UKS. Beni datang ke ruang UKS
untuk mencatat data golongan darah teman-temannya. Ini adalah hasil catatan Benny tentang golongan darah teman-temannya. Siti memiliki golongan darah O, Dayu B, Benny O, Edo A, dan Lani AB. Data golongan darah di atas diperoleh Benny tidak secara langsung. Ia mendapatkan dari UKS. Data seperti di atas disebut data sekunder. Selanjutnya tentang pengumpulan data. Ada beberapa cara untuk mengumpulkan data. Yang pertama dengan cara tes, yang kedua dengan cara bertanya langsung, yang ketiga dengan cara isian singkat, dan yang keempat dengan cara pencatatan langsung. Pengumpulan data melalui tes. Informasi perkembangan belajar siswa dilihat dari nilai ulangan. Biasanya, Bapak atau Ibu guru melakukan tes atau ulangan. Hasil ulangan diperoleh data perkembangan belajar siswa. Berikut adalah contoh data nilai ulangan PPKN yang diperoleh siswa kelas 5 SD Nusantara 1. Nilainya adalah sebagai berikut: 80, 90, 85, 75, 70, 65, 85, dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu 95. Cara pengumpulan data yang kedua yaitu dengan cara bertanya langsung. Siti ingin mengetahui buah kesukaan dan buah yang tidak disukai teman-teman di kelasnya. Siti menanya kepada masing-masing teman dan mencatatnya tentang buah kesukaan dan buah yang tidak disukai. Daftar pertanyaannya adalah sebagai berikut. 1. Apakah buah yang kamu sukai? 2. Apakah buah yang tidak kamu sukai? Hasil pengumpulan data yang dilakukan Siti adalah sebagai berikut. 1. Edo, buah yang disukai apel dan buah yang tidak disukai pisang. 2. Benny, buah yang disukai mangga dan buah yang tidak disukai pepaya. Begitu seterusnya sampai semua data teman-temannya dicatat oleh Siti. Cara pengumpulan data yang ketiga yaitu dengan isian singkat. Pengumpulan data dengan cara lembar isian, yaitu dengan cara masing-masing orang yang mengisi lembar isian. Hasilnya kemudian dikumpulkan. Contoh lembar isian singkat adalah seperti berikut. Teman-temannya diminta untuk mengisi nama, alamat, tinggi badan, berat badan, serta golongan darah. Kemudian lembar isian singkat ini dikumpulkan menjadi satu oleh anak yang membutuhkan data tersebut. Cara yang keempat yaitu dengan pencatatan langsung. Pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Hasil pengukuran dan pengamatan dicatat. Data tersebut diperoleh dari pencatatan langsung. Beberapa data dapat diperoleh dengan pencatatan langsung, seperti tinggi badan dan berat badan. Nah, ini adalah gambar temanmu yang sedang melakukan pencatatan langsung berat badan. Sebelum melakukan proses pencatatan data, sebaiknya dibuat belangko data. Belangko data berisi tentang semua data yang ingin dikumpulkan. Misalnya mencari data berat badan siswa kelas 5. Maka, untuk pencatatan langsung dapat disiapkan belangko sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh belangko untuk diisi sebelum melakukan pencatatan langsung. Selanjutnya, berdasarkan bentuknya, data dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data berupa bilangan.
Contohnya adalah data nilai ulangan, data tinggi badan, dan data berat badan. Sedangkan data kualitatif adalah data berupa kategori. Contohnya adalah tingkat kedisiplinan peserta didik, tingkat kejujuran peserta didik saat ulangan, dan tingkat kepuasan pelanggan transportasi umum. Nah, anak-anak, itu tadi materi belajar kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat menemani belajar daring kalian dari rumah. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.